Maksud Raut dari Kementerian Kesehatan, khususnya yang pada kesempatan kali ini bisa hadir di Kabupaten Pos bersama dengan pihak Puskesmas Pos 2 dalam rangka sosialisasi kawasan bebas tanpa rokok dan deteksi dini pada rokok. Mengakukan mereka lagi kalau ini semawut ada ke tarik atur sama ibu ini dengan saya itu dengan bidang bulan sambutan pak dengan bidang ngomong mau apa itu kesepakatan mawon ya makanya dipilukan pesertaan dan itu juga masalah sawit kan kita mau betul betul terus yang saya manggil monggo bapak ibu acara wonten itu dan mereka monggo pun kita ikuti sampai selesai sehingga kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini dan juga yang saya manggil wonten deteksi dini dan itu sangat-sangat bermanfaat buat kita karena mungkin kalau di persentase 99% kita adalah perokok. Ini saat ini kalau pembuatan rokok, namun sebenarnya kalau ini sebenarnya dia 3 bungkus. Namun pada kesempatan dalam ini kalau pembuatan rokok amati komitmen kepala rokok dan pakai buatan bersih yang pakai monggo. Supaya segera dihentikan kebiasaan itu. Terus kalau belum gimana? Kalau belum ketemu yang berani kami tetap harus bisa menjaga pola hidup sehat. Makanya itu penting. Penyakit paru obstruktif itu apa sih? Ya. Jadi penyakit paru obstruktif itu adalah menyebabkan saluran nafas kita itu menjadi terganggu. Ya, jadi paru-paru tidak bisa berkembang. Apa namanya? Mengembis, berkembang. Nah itu dengan baik. Akibatnya apa? Udara yang harusnya bisa kita hirup dengan bersih, dengan baik, sehat, itu nggak tercapai dan akibatnya apa? Jantung kekurangan oksigen, otak kekurangan oksigen, ya. Semua tubuh kalau udah kekurangan oksigen akibatnya apa? Jadi mati rasa, bisa mati beneran, ya. Makanya ini, jadi penyakit paru obstruktif termasuk yang menimbulkan gangguan napas yang akut. Jadi kemarin waktu orang-orang COVID yang meninggal itu, ini gara-gara PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik sama asma. Jadi kalau ada PPOK sama asma, pas kena COVID itu langsung cepat, ya meninggal karena tadi kondisinya itu ya. Tapi kalau dia mungkin masih merokok dan belum terganggu, mungkin masih belum apa-apa. Saya merokok tapi saya nggak COVID, nah kan begitu ya. Tapi yang nggak merokok malah kena COVID meninggal. Nah ternyata mungkin ada PPOK, ada asma yang tidak terdeteksi. Bukan berarti yang merokok saat ini nanti jadi penyakitnya enggak, berapa puluh tahun kemudian baru terjadi. Ya mungkin yang sebelumnya meninggal karena PPOK ditambah dengan COVID ini ya akibat kebiasaan yang lama gitu loh ya, ternyata sudah mengalami gangguan. Bisa juga kena penyakit 3 huruf, tahu? TBC misalnya, TBC nggak sembuh-sembuh atau sembuh bisa jadi PPOK juga ya, nggak sembuh bisa jadi PPOK. Begitu juga kalau infeksi nafas yang berulang kali, pilek terus-terusan. Nah, kalau udah sembuh, ya bisa jadi penyakit paru. Jadi parunya cacat. Kayak luka kalau mengering gimana? Kayak paru kan? Ya kalau luka kita di tubuh, ya kayak koreng kita tuh terus kering, jadi apa? Kayak bekas orang yang atau di raja itu yang dibersihkan itu seperti itu, jadi kulitnya melembab. Nah kalau paru begitu, kalau dia sudah infeksi, dia luka, akhirnya sembuh menjadi mengering ya. Kita saluran nafasnya tertutup dengan baik. Nah ini harapannya dengan seperti ini kita bisa melakukan bapak-bapak yang ahli nih kira-kira udah berapa besar kerusakan yang terjadi. Terus yang kedua, apa tindak lanjutnya nanti kalau memang kondisinya dan kelainan, ya jangan putus asa, masih tetap bisa hidup sehat dengan cara kita menjaga gaya hidup kita ya, olahraga, makan yang seimbang. Yang paling penting apa?
ruang stresnya. Kita punya cerdik itu cek kesehatan sekarang ini akan insya Allah keren ya. Artinya apa? Rajin aktivitas fisik. Dia apa? Diet yang berimbang, sehat ya. Terus ini apa? Istirahat cukup, terus sehat. Jadi pada kesempatan pagi hari ini mohon izin saya mewakili Ibu Kepala Puskesmas karena beliau sedang melakukan pelatihan Asmantoga dan Acupressure di Balkes DIY. Dan Bapak Kasub KPU juga sedang halangan, yaitu kemarin beliau jatuh sehingga harus istirahat dulu karena sakit. Jadi mohon maaf pada siang hari ini yang menanggapi tim dari Kementerian Kesehatan hanya kami yang notabene hanya anak kecil ya Bapak, dan alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan tim dari Kementerian Kesehatan. Semoga acara pada siang hari ini nanti bisa bermanfaat khususnya kepada warga kami di Padukuhan Singkil. Perlu kami sampaikan bahwa di Puskesmas Tepus 2 sebenarnya kita adalah puskesmas rawat inap, Dok, di mana SDM yang ada itu dengan 2 dokter, di mana yang satunya sebagai kepala puskesmas. Jadi begitu ditinggal Bu Kepala Puskesmas, tinggal Bu Devi, satu-satunya dokter umum yang kita ajak kemana-mana, ya di UKP, ya di UKM. Jadi beliau ini dieret-eret. Nanti kalau pas ada UKM kita ajak ke UKM, kalau di UKP juga hanya sendiri karena beliau Bu Kepala Puskesmas adalah dokter juga. Nah, kemudian didukung oleh SDM yang lain, totalnya ada 32 dengan puskesmas rawat inap. Ini kebetulan kami sebenarnya sangat sangat kurang sekali dengan puskesmas rawat inap yang 56 posyandu, di mana target UKM-nya juga SPM-nya harus 100% semua. Dan ini adalah hal baru bagi kami, SPM-nya belum bisa tercapai, ada tambahan program-program baru yang itu juga dituntut untuk bisa dilaksanakan. Alhamdulillah teman-teman ini tahan banting dokter. Teman-teman Mawon, pengantar dari kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tim rombongan dari Kementerian Kesehatan dan dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul. Semoga kegiatan ini nantinya sangat bermanfaat dan bisa kita tidak lanjuti ke depan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kelurahan Tepus. Matur mawon, banyak kekurangan saya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suplai oksigen juga kurang dari darah itu kan yang diisi banyak, ada oksigen, ada sari-sari makanan yang sudah diubah menjadi ATP dan di situ ada banyak sel-selnya. Sel-sel itu kan akan hidup kalau ada ATP. ATP itu bensinnya kita, Pak. Nah, jadi kalau motor itu ada bensin, gitu. Kalau tubuh itu ada ATP-nya. ATP itu nutrisi yang sudah diolah dalam tubuh menjadi kalori. Itu. Nanti ada banyak mikronutrien, banyak mineral yang akan terkandung di situ yang akan mempengaruhi kesuburan epitel. Tuh, nah itu yang mempengaruhi sariawan pada ibu-ibu, bapak-bapak. Gak cuma merokok, tapi di rokok itu paling besar efeknya karena dia akan merusak lapisan sekitar, lapisnya itu. Jadi kalau rusak sudah, jadi akan membuat luka. Kalau misalnya kita keselamasan di air, ini rasanya beda kan Pak? Ya dong, pas digoreng rasanya buat makan gak enak gitu kan? Sama halnya, padahal kita terpapar rokoknya terus. Padahal kalau ibu-ibu beda kasusnya, dia beda kasusnya karena dari nutrisinya. Itu pertanyaan kedua tadi apa? Gigi modern, gigi memanjang ya? Itu gigi memanjang itu bukan giginya, kalau ukuran giginya sama, cuma dari gingiva gusinya akan mengalami erosi atau namanya pengikisan. Jadi dia akan naik berkurang gitu loh Pak. Apalagi dengan pola sikat gigi yang berbeda, nanti mungkin kita programkan untuk kesehatan dulu ya Bu yang ini, biar nanti lebih jelas untuk mendukung program ini, gitu ya. Nah seperti itu, ya. Ini kenapa? Karena merokok tadi sudah dijelaskan betapa sangat bahaya. Nah, di situ ada
bayi, balita atau ibu hamil. Ya Kak nggih? Yang keempat, saat menjenguk orang sakit. Pripun? Tiyangipun sing diparani sakit malah jenengan ucap nambahi. Nek lepek. Lepekan. Yang terakhir, ini mungkin berat. Tidak merokok di dalam rumah. Berat betul. Oh betul sih. Maksud itu di dalam rumah, bapak-bapak menawi merokok tadi boleh betul? Boleh, tapi tidak di dalam rumah. Ini rumah, ini kok pojokan? Betul teriup-iupan ini Mas. Ini ada 5 yang kita tawarkan. Apakah semua setuju? Setuju Pak Lurah, alhamdulillah. Terus nanti mohon Pak Lurah bisa maju untuk pembacaan komitmen ini sekaligus nanti ditandatangani bersama-sama oleh Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW dan Pak Lurah. Laksanakan pernyataan kesepakatan masyarakat Padukuhan Singkil, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus untuk mewujudkan kawasan dilarang merokok. Kami warga Padukuhan Singkil, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, menyatakan sepakat untuk mewujudkan kawasan dilarang merokok di Padukuhan Singkil sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2015 dan Peraturan Gubernur DIY nomor 42 tahun 2009 di Padukuhan Singkil meliputi 1. Pertemuan di Balai Dusun RT dan RW. 2. Di dalam masjid. 3. Jagong bayi. 4. Menjenguk orang sakit. 5. Tidak merokok di dalam rumah. Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Kata ini semua RT 04 Pak Jio. RT 0 Gansal Pak Or.